Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita di masjid apa ini Pak? Darul Hijrah. Darul Muttaqin. Kebanyakan masjid lupa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua kasih sayangnya, karunia-Nya, keistiqomahan untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, yang pada tingkatan akhirnya kita mampu mengamalkan segala bimbingan-bimbingan dari Al-Quranul Karim ini. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta umatnya yang kita senantiasa berharap akan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Baik, kita akan mencoba menggali tafsir surat Al-Kafirun jikalau udah ya sebagai murojaah juga. Seperti biasa kita baca dulu ayatnya. Surat Al-Kafirun boleh dibuka mushafnya, baik cetak ataupun elektronik ataupun hafalannya. Sudah hafal kayaknya? Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum 'an salatihim sahun. Alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Shadaqallahul azim. Surat Al-Ma'un yang barusan kita baca, kalau dilihat dari jumlah ayatnya, berapa ayat Pak? 7 ayat ya. 7 ayat surat Al-Ma'un. Para ulama sepakat surat Al-Ma'un ini adalah surat Makkiyah.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala memulai surat Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Nah, Ibnu Katsir memberikan tafsirannya, Ara'aita ya Muhammad alladzi yukadzibu bid-din. Apakah kamu tahu wahai Muhammad siapa yang mendustakan ad-din? Ibnu Katsir mengatakan ad-din itu huwa satu al-ma'ad. Apa al-ma'ad? Hari kembali, tempat kembali, yaitu hari kiamat. Yang kedua al-jaza, hari pembalasan, wathawab, pahala. Nah, ini makna ad-din. Selain daripada makna ad-din berarti agama. Siapa orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, hari kembalinya manusia nanti di yaumil akhir, dan juga orang-orang yang mendustakan adanya pahala. Yang pertama, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang pertama, orang yang termasuk mendustakan agama, mendustakan hari kiamat, mendustakan hari pembalasan, mendustakan balasan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang yad'ul yatim, yad'harul yatim wa yadlimu haqqahu. Orang-orang yang apa istilahnya? Mereka menyakiti dan juga menzalimi hak anak-anak yatim. Anak-anak yatimnya diterlantarkan, la yut'imuhu wa la yuhsinu ilaihi, tidak memberikan makan, tidak berbuat baik kepada anak-anak yatim, sehingga anak-anak yatimnya terlantar. Pertanyaannya, siapa Pak anak yatim Pak? Yang tidak punya bapak. Man faqada abuhu wa huwa shaghir. Anak yatim itu anak yang kehilangan bapaknya ketika masih dalam keadaan kecil. Bapak-bapak di sini yang sudah kehilangan bapaknya anak yatim bukan Pak? Yatim. Entar khawatir Pak, Ramadan kan itu ada santunan anak yatim biasanya daftar kan itu. Kenapa daftar? Bapak saya sudah nggak ada kan itu. Padahal umurnya sudah 40 tahun kan itu. Anak yatim bukan? Kan pada hakikatnya kita semua walaupun sudah tua Pak ya, walaupun sudah tua tetap kita menjadi anak dari orang tua kita, betul? Walaupun sudah jadi kakek-kakek sekarang kan itu, tetap saja kita sebagai anak dari orang tua kita. Pertanyaannya, kalau bapak kita sudah nggak ada, apakah kita jadi anak yatim? Maka harus ada standarnya. Apa standarnya? Anak kecil ini umur berapa? Balita. Maka para ulama memberikan standar yang masuk kategori anak yatim adalah anak yang kehilangan orang tuanya, kehilangan bapaknya ketika masih kecil sampai usia balik. Kalau sudah balik itu tidak bisa dikatakan anak yatim lagi, ya masuk kategori du'afa itu ya. Masuk kategori anak yang lemah, dhaif, du'afa. Maka ini kategori yatim harus jelas, sehingga apa? Sehingga setiap orang jangan sampai ketika ada santunan anak yatim daftar sebagai anak yatim. Kenapa? Karena saya anak dari bapak saya. Jangan sampai menyakiti anak yatim, jangan sampai menzalimi hak anak yatim. Bahkan pernah sempat dapat video, ada sebuah yayasan, ada seseorang katakanlah oknum membuat yayasan atas nama yatim piatu. Yang namanya yayasan, dia kan nyebar proposal tuh, minta sumbangan. Tentu orang-orang yang mempunyai girohnya, apalagi jiwa sosial yang tinggi, tahu itu untuk anak yatimnya nyumbang.
Apa yang terjadi? Hasil donasi, hasil sumbangannya digunakan untuk dia saja, keperluan dia kesehariannya. Bisa beli rumah, bisa beli mobil, pakaiannya bagus. Apa yang terjadi? Anak-anak yatim yang ada di yayasan itu, dia makan hanya cuma nasi plus hanya tahu ataupun tempe saja plus kerupuk. Padahal donasinya banyak. Nah, itu termasuk kategori yadurul yatim, sudah menggolimi hak anak yatim. Bahkan tidak jarang ketua yayasan itu dia memukul atau mengintimidasi anak-anak yatim yang ada di pantinya itu karena dengan alasan tidak nurut. Nah, itu yang termasuk kategori orang-orang yang tidak memperhatikan anak-anak yatim, menghardik anak-anak yatim. Maka kita perhatikan lingkungan kita, ya. Ada nggak anak-anak yatim di sekitaran kita? Itu kewajiban kita untuk untuk memperhatikan anak-anak yatim yang ada di sekitaran kita. Bahkan Rasulullah SAW memberikan sebuah motivasi bagi kita yang senantiasa care memperhatikan keadaan anak-anak yatim. Rasulullah SAW bersabda, "Ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah." Saya bersama kafilul yatim, orang-orang yang care, bertanggung jawab, perhatian terhadap anak yatim, seperti ini di surga. Dengan mengisyaratkan kedua jarinya, meregangkan hanya sedikit saja. Artinya begitu dekatnya orang yang care terhadap anak yatim bersama Rasulullah SAW kelak di surganya Allah. Nah, bahkan Rasulullah SAW menyatakan diri, "Ana abul yatama." Saya ini bapaknya anak-anak yatim. Kenapa sampai bisa begitu, Pak? Nah, Rasul itu kan ketika lahir, bahkan sebelum lahir pun sudah menjadi anak yatim, ditinggalkan oleh bapaknya yang bernama Abdullah. Beliau paham betul bagaimana kondisi keadaan orang-orang anak yatim, bagaimana dalam segi psikologinya itu. Kebayang gak punya bapak ketika masih kecil. Tak jarang ya, anak-anak itu masih kecil, usia TK, masih di bawah TK, dia kerja, banting tulang untuk siapa? Untuk keluarganya. Maka ada perhatian bagi kita untuk memperhatikan anak-anak yatim yang ada di sekitaran kita. Apakah anak yatimnya doang, Pak? Ibunya perhatiin nggak, Pak? Diperhatiin ke ibunya. Nah, jangan sampai kebalikan, ibunya aja diperhatiin kan itu, anaknya ditelantarin. Nah, ini kewajiban kita yang pertama supaya tidak termasuk kategori yang mendustakan hati. Kemudian yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang mendustakan hari kiamat, orang-orang yang mendustakan hari pembalasan, orang-orang yang mendustakan adanya pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang yang tidak memberikan motivasi untuk memberi makan orang-orang miskin. Nah, di kita ada istilah miskin, ada istilah fakir. Bedanya apa, Pak? Fakir tidak punya pekerjaan. Fakir dan miskin? Miskin tidak punya makanan yang cukup. Miskin tidak punya makanan cukup. Kalau fakir Tidak punya pekerjaan. tidak punya pekerjaan, tapi makanan banyak. Penghasilannya tidak cukup. Baik. Ya. Kalau secara asal kalau disebutkan fakir maka masuk kategori miskin. Kalau disebutkan miskin masuk juga kategori fakir. Ketika disebutkan berbeda fakir dan miskin, ada tekanan makna yang beda. Kalau fakir
Orang yang dia punya pekerjaan tetap, apapun pekerjaan itu, tetapi hasilnya kurang mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Banyak kita. Ya. Banyak kita. Banyak kreditan. Banyak kreditan. Maka orang fakir kerjaan punya, cuma hasil kerjanya tidak mencukupi kebutuhan kesehariannya. Nah, itu fakir. Ya. Kalau miskin, bagaimana miskin? Ya, kembali. Kalau miskin punya pekerjaan, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan, itu miskin. Kalau fakir tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hasilnya tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, itu fakir dan miskin. Maka ketika Nabi Musa berlayar dengan siapa tuh? Nabi Khidir naik perahu, itu perahunya milik siapa? Miskin, orang miskin. Artinya apa? Beliau nelayan, punya pekerjaan tetap sebagai nelayan, tetapi hasilnya tidak mencukupi kebutuhannya, maka disebut miskin. Nah, maka miskin itu punya kerjaan tetapi hasilnya tidak mencukupi. Kalau fakir tidak punya kerjaan tetap, apalagi hasilnya tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ada juga Pak, orang yang tidak punya pekerjaan tetap tapi hasilnya cukup setahun. Kerja cuma 1 kali, hasilnya 1 tahun. Masuk kategori fakir tidak? Iya, tanah. Ada insinyur ngedesain bangunan Pak. Sekali ngedesain itu hasilnya cukup bisa untuk 1 tahun. Ngedesain gedung besar. Yaitu kategori fakir dan juga miskin. Maka kalau disebutkan miskin masuk juga kategori fakir. Ya, tidak mendorong memberi makan orang-orang miskin. Apa bedanya orang miskin dengan orang kaya? Dari segi makan, Pak. Apa bedanya? Kalau orang kaya, Pak, dia sedang makan nih. Dia sedang makan. Dia bertanya, besok makan apa? Padahal sedang makan tuh. Nah, itu orang kaya tuh. Ya, sedang makan, dia berpikir, bertanya kepada dirinya, besok makan apa? Berarti orang kaya itu. Kalau orang miskin bagaimana? Dalam kondisi tidak makan, ya, dalam kondisi tidak makan, kemudian timbul pertanyaan dalam dirinya, apa besok makan? Beda dikit kan gitu. Apa besok makan? Kalau orang kaya, besok makan apa? Nah, itu orang kaya tuh. Padahal sedang makan. Kalau orang miskin, apa besok makan? Kenapa? Jangankan besok Pak, hari ini pun belum tentu dia bisa makan. Nah, itu orang miskin. Kira-kira Bapak sini kok masuk kategori mana Pak? Kaya. Alhamdulillah orang kaya semua. Nah, tinggal bagaimana kita ya, ada perhatian lebih kepada orang-orang miskin. Nah, kasih 1 bungkus makanan itu ketika mereka lapar, doanya lihat Pak. Wah, doanya panjang. Ya, mudah-mudahan Bapak sehat, keluarganya berkah, anaknya soleh, rezekinya banyak kan itu. Padahal dikasihnya cuma 1 bungkus tuh. Doanya banyak. Sakingnya luar biasa mereka membutuhkan makanan. Nah, kemudian siapa lagi orang-orang yang termasuk kategori yang mendustakan ad-din ini? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Barusan kita sholat Pak? Sholat berarti jangan simpulan yang gitu. Sama simpulannya. Kata orang yang nggak sholat gimana? Alhamdulillah, untung saya nggak sholat kan gitu. Kenapa tuh orang yang sholat celaka? Fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Makanya jangan sholat.
Salah kesimpulannya. Makanya harus dilanjutkan, diteruskan. Siapa orang-orang yang sholat tapi celaka ini? Alladzina hum an sholatihim sahun. Adalah orang-orang yang mereka terhadap sholat ini lalai, sahun. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Siapa orang yang sahun ini? Kata Ibnu Abbas, yakni al-munafiqin, adalah orang-orang munafik. Kenapa orang-orang munafik dikategorikan orang-orang yang sahun dalam sholatnya? Alladzina yusalluna fil alaniyah wa la yusalluna fisir. Kata Ibnu Abbas, orang-orang munafik ini orang-orang yang mereka sholat dalam keadaan alaniyah, dalam keadaan jelas terang nyata gitu. Kalau kelihatan orang baru sholat. Bagaimana kalau sir, dalam keadaan rahasia, tidak diketahui oleh orang, tidak kelihatan oleh orang lain, maka dia tidak sholat. Nah, itu orang munafik. Makanya pantas kata Rasulullah SAW, yang paling berat sholat bagi orang munafik sholat apa? Sholat subuh dan sholat isya. Kenapa subuh dan isya, Pak? Ya, karena gelap gitu. Kalau kita bayangkan, jangan samakan Pak zaman Rasul dengan zaman sekarang. Di kita kan sekarang terang dengan lampu kan, kelihatan cipulannya. Kalau zaman Rasul gelap itu, belum ada listrik kan itu. Maka ketika sholat isya dan sholat subuh itu masih keadaan gelap, tidak jelas kelihatan siapa orangnya, maka bagi orang munafik nggak usah lah, nggak usah sholat karena nggak ketahuan sholat enggaknya. Maka itu orang munafik itu berat. Apalagi sholat isya. Kenapa sholat isya? Karena seharian sudah kerja Pak, capek. Kalau sudah capek Pak, enaknya tidur atau sholat Pak? Tidur. Enaknya tidur atau sholat? Enaknya tidur kan itu. Nah ini ujian tuh kan itu. Bagi orang munafik ketika sholat isya godaannya apa? Ngantuk. Godaannya ngantuk, enaknya tidur. Sholat subuh godaannya apa Pak? Ngantuk. Masih ngantuk tuh kan itu. Kalau sholat isya godaannya sudah ngantuk, kalau sholat subuh masih ngantuk tuh. Nah, nggak apa-apa, nggak sholat subuh nggak kelihatan ini kan itu, nggak di absen kan itu. Maka orang munafik itu mereka sholat ketika terang-terangan dan tidak sholat ketika sia-sia. Pertanyaannya berikutnya, apakah sholat yang lainnya gampang nggak bagi orang munafik Bang? Kan tadi berat tuh, sholat isya dan juga sholat subuh. Ada 3 sholat lagi, berarti sholat zuhur, asar, maghrib. Gampang atau mudah bagi orang munafik? Tetap susah Pak bagi orang munafik itu. Cuma yang paling susah, yang paling berat adalah sholat isya dan juga sholat subuh. Yang lain pun sama bagi orang munafik itu berat. Sholat zuhur, aduh udah ada nih. Sholat asar, baru saja sholat, masa sholat lagi kan gitu. Sholat maghrib. Nah itu orang munafik itu merasa berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang munafik, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik itu ketika mereka berdiri untuk menegakkan sholat, mereka sholatnya kusala, males-malesan. Kalau kata orang Sunda, kusala itu kusel-kuselan, males gitu. Sholatnya paling belakangan sih. Nah itu orang munafik. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, walihada qala lil musallin alladzina hum min ahli shalah wa qad iltazamu biha tsumma hum anha sabun. Ini perlu diperhatikan lagi. Kalau orang munafik ya udahlah, mereka pikirin mereka. Nah ini yang dikhawatirkan kata Ibnu Katsir adalah orang-orang yang mereka itu ahli sholat,
ahli sholat awalnya, bahkan mereka beriltizam, kuat sholatnya, ya. Tetapi tiba-tiba mereka sahur, mereka lalai. Imma an fi'liha bil kulliyah, bisa jadi lalainya dari semua sholat, jangankan yang sunnah, yang wajib saja lalai, bolong-bolong. Asalnya full pak sholatnya 5 waktu, berjalannya waktu bolong 1, berjalannya waktu bolong 2, berjalannya waktu bolong 3, bolong 4, sampai akhirnya bolong semuanya. Ini yang dikhawatirkan. Ada orang-orang yang dulunya bagus sholatnya, karena ada situasi kondisi tertentu menjadi berubah sahut. Ini khawatir. Bahkan dalam riwayat yang lain dari Ibnu Abbas disebutkan imma an fi'liha fil waqtil muqaddari laha syar'an fa yukhrijuha an waqtiha bil kulliyah. Bagaimana cara melaksanakan sholatnya, ini yang menjadi perhatian. Sholat itu kan ada waktu yang ditentukan secara syar'i. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat bagi orang yang mukmin itu ada waktu yang telah ditentukan, sudah ada waktu-waktunya. Nah, orang yang sahur ini mereka melaksanakan sholat bukan pada waktu yang telah ditentukan. Sholat subuh misalkan jam 8, sholat subuhnya jam 7, itu sudah keluar dari waktunya. Kemudian sholatnya sholat zuhur, ada waktu yang ditentukan, sholat zuhurnya jam 4, ntar sholat asarnya jam 6, sholat maghribnya jam 7:30, sholat isyanya entah jam berapa itu kan itu. Itu keluar dari waktu yang telah ditentukan. Nah, itu kategori orang yang sahur, sudah keluar melaksanakan waktunya di luar waktu yang telah ditentukan. Itu sudah termasuk kategori sahur. Apalagi meninggalkan sholatnya, tidak sholat sama sekali, itu kategori sahur. Kemudian kata Ibnu Katsir, bisa juga wa imma an waqtihal awwal fayuakhirunaha ila akhiri daiman aw ghaliban. Kalau tadi yang pertama Pak, sholatnya di luar waktu yang telah ditentukan, itu sahur tuh. Sholat Pak, tetapi di luar waktu yang telah ditentukan. Yang kedua, yang menjadi perhatian, hati-hati termasuk kategori sahur, selalu ataupun sering mengakhirkan waktu sholat. Jadi sholatnya di akhir waktu terus tuh. Sholat subuh misalkan jam berapa? Ya, 5:30 tuh, di akhir waktu. Masih bisa 5:30 sholat subuh, cuma di akhir tuh. Sholat zuhur mepet jam 3 kan gitu tuh. Sholat asar 5:30. Sholat maghrib mepet jam 7. Nah, itu kategori sahur. Sudah menjadi kebiasaan mengakhir-akhirkan sholat di akhir waktunya. Padahal sholat itu yang paling afdol apa? Afdolus sholat fi afdolul amal as-sholatu fi awali waktiha. Seafdol-afdolnya sholat adalah sholat di awal waktunya. Maka orang yang sahur, orang yang terbiasa, sekali lagi ya, terbiasa mengakhir-akhirkan sholat di akhir waktunya. Nah, itu kategori sahur yang kedua. Yang ketiga, wa imma an adaiha bi arkaniha wa syurutiha 'ala wajhil ma'muri bihi. Nah, ini lebih bahaya lagi, lebih tajam lagi nih. Orang yang termasuk sahur
Sahun lalai dari apa? Dari pelaksanaan sholat. Baik itu pelaksanaan rukunnya, syurutnya, syarat-syarat sholatnya tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan. Nah, ini termasuk kategori sahun, termasuk kategori orang yang lalai. Di antara apa bedanya rukun dan syarat, Pak? Rukun sholat, ada rukun sholat, ada syarat sah sholat. Rukun dan syarat, bedanya apa rukun dan syarat? Kalau rukun itu bagian di dalam sholatnya, nah itu rukun. Kalau syarat di luar sholatnya. Contoh, sholat itu harus menutup aurat. Rukun syarat. Nah, syarat itu karena di luar sholatnya. Menghadap kiblat rukun syarat. Syarat. Nah kalau rukun, takbiratul ihram, nah itu rukun tuh, ruku, sujud, nah itu termasuk rukun. Bagian-bagian yang ada di dalam sholat itu rukun sholat. Makanya sholat ini gak boleh asal-asalan. Shollu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kalian sebagaimana kalian lihatku sholat. Masalahnya hari ini, Pak, kita gak bisa melihat Nabi sholat, Pak. Ada yang pernah lihat Nabi sholat, Pak? Nah, belum, kan itu gak ada satu orang pun yang melihat hari kita hari ini ya, melihat Nabi sedang sholat. Lantas bagaimana, Pak, kita tahunya? Nah, maka Nabi ada hadisnya yang menjelaskan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Ngangkat tangan, Pak, bebas atau ada ketentuan dan syaratnya? Ketentuannya ngangkat tangan. Yang penting ngangkat tangan deh. Allahu Akbar. Boleh nggak, Pak? Kan ngangkat tangan ini. Allahu Akbar. Sah tidak, Pak? Atau kesampingan itu Allahu Akbar. Boleh nggak seperti itu? Nggak boleh asal-asal ngangkat tangan. Lihat contoh nantinya bagaimana. Dalam hadis dikatakan rafa yadaihi hadwa mankibaini, Rasul mengangkat tangan sejajar dengan pundaknya. Dalam riwayat yang lain dekat dengan telinganya. Kan itu. Dari hadis kita tahu bagaimana tata cara Nabi sholat. Maka kewajiban kita supaya tidak termasuk kategori sahut, coba perhatikan kembali hadis-hadis Nabi terkait dengan sholat. Kemudian tumak nina, kan itu, tumak nina, tenang dalam melaksanakan sholatnya. Ya, jangan sampai ya, sholat tarawih 23 rakaat 7 menit beres, kan itu. Nah, 7 menit beres. Bagaimana tumak ninanya itu, gimana tumak ninanya? Nah, itu hati-hati, itu termasuk kategori sahur. Maka kalau rukun tidak terpenuhi, sholatnya sah atau tidak, Pak? Tidak sah. Walaupun 1000 rakaat, kan itu, walaupun 1000 rakaat, beribu-ribu rakaat dia sholat, tapi ada rukun yang tidak terpenuhi, katakanlah tumak nina hilang, maka sholatnya tidak sah. Maka pantas Ibnu Katsir memasukkan kategori sahur ini orang yang tidak sesuai pelaksanaannya dalam rukun. Begitupun dalam syarat. Syarat terpenting sholat apa? Misalkan wudu. Sah nggak, Pak? Sholat tanpa wudu? Sholat harus toharoh dulu, kan? Bersuci dulu. Kalau tidak bersuci wudu misalkan bisa sah dengan tayamum kalau tidak ada air, gitu. Maka syarat sah sholat ini toharoh, wudu, kan itu salah satu di antaranya. Kalau wudunya tidak sah, bagaimana, Pak? Sholatnya sah atau tidak? Bahkan tidak sah. Kenapa? Wudunya bermasalah. Wudunya tidak sah
Kalau wudunya tidak sah, maka otomatis sholatnya pun tidak sah. Maka syarat betul-betul diperhatikan. Menghadap ke kiblat, bosan menghadap ke sholat, kita sedang sholat fokus dan itu. Karena khawatir kalau tidak khusyuk termasuk kategori sahwu. Wa tadabbur li ma'aniha, mentadaburi makna-makna sholat. Termasuk kategori sahwu tidak mampu mentadaburi makna-makna sholat. Allahu Akbar, Allah Maha Besar dan itu. Maka bagi orang yang sholat Pak, sombong nggak Pak kira-kira? Akan menjadi orang yang sombong tidak? Nah, tidak. Kenapa? Allah Maha Besar, kita mah cemen, kita mah cetek. Apa sih yang disombongkan? Harta, harta kita itu pemberian dari Allah, kan itu. Apa yang disombongkan Pak? Ganteng, ganteng kita Pak. Itu pun sementara, kan itu. Maka tidak ada yang mesti disombongkan. Salam, assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri, kan gitu. Ditadaburi maknanya, apa maknanya, kan gitu. Salam ke kanan, salam ke kiri, berarti kita harus menjaga keselamatan saudara-saudara kita, baik yang di kanan, di kiri, dimanapun kita berada. Al-muslimuna man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang baik itulah muslim yang lain bisa selamat dari lisannya dan juga perbuatannya. Dari mana itu? Dari salah satunya mentadaburi makna-makna sholat itu. Ini termasuk kategori sahwnya. Hati-hati, mudah-mudahan kita tidak termasuk kategori orang yang sahun lalai. Kalau orang munafik mah pasti dia tidak sholat ataupun sholatnya pun belang betul, gitu. Ini yang bahaya nih, ada orang-orang yang ahli sholat tetapi masih diancam kecelakaan. Siapa? Satu tadi orang yang sholatnya di luar waktu sholat. Yang kedua sholatnya senantiasa di akhir-akhir waktu. Yang ketiga rukun dan syaratnya tidak sesuai dengan yang diperintahkan. Yang keempat, tidak khusyuk dan tidak mentadaburi makna-makna yang ada dalam sholat. Kemudian Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat dari Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ketika membacakan surat ini, ayat ini, tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq, tilka sholatul munafiq, sampai 3 kali. Ya. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Itulah sholatnya orang munafik. Bagaimana? Yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Ini gambarannya, ya. Gambarannya orang sholatnya orang munafik, dia duduk-duduk saja santai, ya. Yarqubu syamsa, melihat-lihat matahari doang. Kalau dulu tuh lihatnya matahari, sekarang apa? Jadi mana? Main HP, main game gitu. Padahal sudah waktunya main game terus, ya, nonton drakor kan gitu ya, nonton bola kan gitu misalkan. Sampai matahari itu hendak tenggelam. Nah, ketika tahu waduh nih waktu sholat maghrib mau habis nih, dia kemudian bangun, bangkit untuk melaksanakan sholat, tetapi sholatnya dia seperti apa? Ayam mematok makanannya. Lihat Pak, cepet kan itu 4 rakaat 1 menit beres. Nah itu tuh kan itu. Allahu Akbar, beres. Nah itu sholatnya orang munafik. Nunggu akhir sholat dengan sesuatu yang tidak ada faidahnya, bukan perkara-perkara syar'i,
di akhir sholat dia cepat-cepat sholatnya. Nah koro itu mematuk-matuk kan gitu. Biar keburu merpati itu matuk apa tuh? Jagung cepet tuh. Nah itu sholatnya orang munafik. Nah, yang penting sholat, bukan yang penting sah kan gitu. Yang penting sholat. Hati-hati. Fahada akhiru sholatil asri allati hiya al-wusta. Padahal ini adalah sholat asar yang disebutkan oleh Nabi lah. Sholat ada dalam ayat disebut ayat surah apa ayat hafizu ala sholawati wa sholatil wusta. Nah sholat wusta itu sholat apa? Sholat asar. Bahkan kalau kita perhatikan, sholat asar adalah satu-satunya sholat yang tidak diiringi dengan sholat sunnah rawatib. Ya, sekali lagi sholat asar itu tidak ada sholat sunnah rawatibnya, baik qoblah ataupun ba'danya. Beda dengan subuh, ada rawatibnya. Kapan subuh? Sebelum tuh qoblah, zuhur, qoblah, ba'da, asar nggak ada, maghrib, ba'danya, isya, ba'danya, kan itu. Sholat asar tidak ada sholat rawatibnya. Nah ini betul-betul perlu perhatian. Kenapa? Karena yang namanya sholat rawatib itu menutupi kekurangan sholat wajibnya. Ternyata masih saja disepelekan oleh orang munafik itu. La yadhkurullaha fiha illa qalila. Orang munafik itu tidak ingat kepada Allah kecuali kalaupun ingat hanya sedikit saja, hanya sebentar saja. Kemudian Ibnu Katsir pun menukil sebuah riwayat dari Imam Ahmad. Sebelumnya berarti kemudian alladzina hum yura'un adalah orang-orang yang mereka berbuat riya. Orang-orang yang berbuat riya. Riya itu apa? Dari kata ro'a, yaro, melihat. Kalau riya berarti orang yang ingin dilihat oleh orang lain. Ini saya orang yang soleh gitu. Maka kalau kelihatan orang sholat tuh, kalau nggak kelihatan ya nggak sholat. Nah itu orang-orang yang riya. Alladzina hum yura'un. Siapa orang-orang yang riya ini? Maka tadi kalau dikaitkan dengan sholat, masih terkait dengan sholat, maka orang yang celaka itu siapa? Orang yang sholatnya riya, kan itu bisa jadi orangnya riya. Nah, kalau dikaitkan dengan ayat sebelumnya. Kemudian Ibnu Katsir menukil sebuah kaidah yang penting, bagus sekali. Anna man amila amalan lillahi. Ada orang yang dia beramal, amalannya itu ikhlas karena Allah. Baik itu sholat, zakat, infak, sedekah, berbuat kebaikan yang lain, dia melakukan amalan tersebut karena Allah. Faqala alaihi nas, kemudian orang-orang tahu dia beramal amalan baik tersebut. Fa'ajabahu dzalika, amal-amalan itu membuat takjub orang yang melihatnya. Nah, kira-kira itu jadi riya apa? Anna hadza la yu'addu riya'an. Kalau itu tidak termasuk riya. Nah, Abu Hurairah dia pernah berkata, kuntu usolli, saya pernah sholat. Fadakhala alayya rajulun, tiba-tiba masuk seseorang. Abu Hurairah sholatnya lillah karena Allah, dia ikhlas. Tiba-tiba ada seorang yang datang melihat sholatnya Abu Hurairah. Fa'jabani dzalika, kemudian membuat kagum, senang, jadi senang ketahuan oleh orang, Mbak. Kita sholat ketahuan oleh orang, jadi senang, ada senang orang lain ikut sholat. Kita sedekah kelihatan oleh orang lain, senang orang lain jadi sedekah, kita ikut senang, kan gitu. Kita kurban nih, nah kemudian ketahuan oleh tetangga, oh si ibu itu kurban, saya pun kurban, senang apa? Senang, kan gitu. Apakah itu jadi riya? Nah tidak.
Fadzakartuhu di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian saya menceritakan itu kepada Rasul, maka kata Rasul, kutiba laka ajrun, dituliskan bagimu 2 pahala. Yang pertama ajrus sir, pahala rahasia. Apa rahasianya? Karena dia melakukan amalan tersebut karena Allah. Wa ajrul alaniyah, pahala yang kedua, pahala terang-terangan karena ketahuan oleh orang lain yang menjadikan motivasi orang lain tersebut untuk berbuat baik, double pahalanya. Nah, ria itu di awal, wah saya mau sholat karena ria tadi. Berapa Pak sholat kalau ria? Ya. Mertuanya amin, gimana Pak? Pas walaupun sholat cuma berdua Pak, gimana Pak? Orang yang ria nih, jawab bagaimana? Bingung dia Pak. Mau jawab amin doang dianggap nggak sopan kan gitu. Masa aku bapak mertua nyebut nama Pak? Berani nggak Pak nyebut nama? Mertua. Mertuanya namanya Agus. Agus ini berani nggak Pak? Enggak kan gitu. Nah ini bingung nih orang yang ria itu. Bagaimana ini walaupun akhirnya dia nyebutin bapak amin kan itu. Kenapa itu? Karena ria. Nah itu berapa kalau dia itu? Itu kalau sekali lagi kita melakukan amal segala sesuatu karena Allah, ternyata ketahuan oleh orang lain, ada rasa kagum bahagia orang lain bisa beramal soleh seperti kita, itu tidak termasuk kategori riya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang mereka berbuat riya, pada ikatnya orang-orang itu mereka mendustakan ad-din, hari pembalasan, hari kiamat, dan juga balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang terakhir, ya, berarti kalau ayat terakhir mau finish ya. Wa yamna'unal ma'un, dan mereka mencegah, mereka menahan diri untuk memberikan bantuan barang-barang yang berharga. Ibnu Katsir mengatakan wa yamna'unal ma'un la ahsanu ibadata rabbihim wa la ahsanu ila khalqihi hatta wala bi'aratin ma yantafi'u bihi. Adalah orang-orang yang mereka tidak membaguskan ibadah kepada Rabb mereka. Mereka tidak berbuat baik kepada sesama makhluk Allah, sampai tidak mau meminjamkan, nah, sekali lagi, meminjamkan benda yang bermanfaat. Padahal minjemin bukan ngasih. Nah, bukan ngasih, minjemin doang, nggak mau. Nah, terkait dengan al-ma'un, Ali bin Abi Thalib, al-ma'un ini termasuk az-zakah. Beliau mengatakan al-ma'un ini az-zakah. Orang-orang yang mendustakan ad-din adalah orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat, ditahan zakatnya. Ibnu Mas'ud menafsirkan al-ma'un itu, beliau mengatakan huwa ma yata'awaruhun nas bainahum minal faksi wal qidri wal dalwi. Benda-benda yang senantiasa dipinjamkan sesama manusia berupa kampak. Kalau kampak butuhnya Pak tiap hari atau sesekali Pak? Kalau kita kan biasa-biasa aja, sekali saja. Biasanya punya kampak ya tukang kayu kan gitu. Masa tukang kayu Pak punya kampak Pak gitu? Pasti orang yang punya pekerjaan di bidang kayu itu ada punya kampak. Kalau kita, apakah semuanya punya kampak di rumah Pak? Enggak juga kan gitu. Nah ketika suatu saat butuh kampak, bagaimana? Beli atau minjem? Biasanya cuma butuh sekali ini minjem kan itu. Minjem ke tetangga. Ternyata gak dikasih. Nah ini termasuk ayatnya tuh. Wayam nauna
menolak memberi pinjaman kampak, padahal cuma pinjemin bukan ngasih. Ataupun panci misalkan, kebetulan pancinya butuh panci bocor nih, mau sehari doang nih, tanggung beli belum buka kan gitu ya, belum buka buat sarapan, ini pinjem panci ke tetangga nggak dikasih. Nah itu termasuk kategori wayab ma'unan ma'un, mendustakan hari pembalasan. Padahal kan nggak akan tiap hari, cuma itu doang kan gitu, cuma tokonya belum buka, mau beli juga kan gitu. Apalagi online kan itu datangnya kapan kan gitu ya, minjem lu ke tetangga, ternyata nggak dikasih, masuk kategori al-ma'un. Ataupun adawu ya, adawu ini apa? Ember ya. Ember di rumah kita pecah kan gitu, mau beli ya tokonya belum buka, minjem ke tetangga nggak dikasih. Nah itu kategori al-ma'un. Wayab na'unan ma'un, mereka mencegah dari memberikan pinjaman ya, barang yang bermanfaat. Sampai disebutkan ya, dalam Ikrimah itu sampai al-ibroh. Al-ibroh itu apa? Jarum Pak. Kalau ibu-ibu sobek kan, kita ada sobek pakaian, ngejahit pakai jarum. Cari-cari jarum di rumah nggak ada. Dan biasanya kalau butuh barang itu nggak ada. Lagi nggak butuh, tiba-tiba ada itu barang. Tanggung Pak, beli cuma hanya satu kan itu, tanggung. Ke tetangga aja minjem, tetangganya nggak dipinjemin. Nah itu termasuk kategori orang-orang yang mendustakan agama. Maka Ikrimah lebih umum lagi menafsirkan ini, wa innahu yashmalul aqwala kullaha. Maka semua pendapat-pendapat tadi yang termasuk al-ma'un, benda-bendanya, baik itu kampak ataupun panci ataupun apalagi itu ember, termasuk nanti sendok garpu, apapun itu sesuatu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain minjem tidak dikasih, maka kategorinya wayam na'unan ma'un. Dia termasuk kategori orang-orang yang mendustakan agama. Dengan sebuah kesimpulan, tarkul mu'awanati bimalin au manfaati. Orang-orang yang mendustakan agama diantaranya dia meninggalkan tolong menolong dengan hartanya yang bisa bermanfaat kan gitu. Padahal kan dianggurin di rumah juga, punya kampak dibiarin juga kan, nggak dipakai, dipinjam nggak mau ngasih. Nah itu termasuk al-ma'un. Wayam na'unan ma'un, mereka mencegah dari memberikan bantuan dalam artian meminjamkan suatu barang yang bermanfaat. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari menyebutkan kullu ma'rufin shadaqah, setiap yang ma'ruf itu shadaqah. Maka shadaqah ini tidak hanya terkait dengan harta. Jadi kalau sebutkan sodako Pak, nggak perlu dengan duit Pak. Kalau sodako, kullu ma'rufin sodako, setiap kebaikan itu adalah sodako. Senyum, ya, senyum wajah, senyum dengan sesama muslim ketika bertemu, itu pun dianggap sodako. Cuma jangan senyum-senyum sendirian di tengah jalan Pak. Ya. Nanti dianggap orang gila kan itu. Nah, maka inilah beberapa kategori orang-orang yang termasuk mendustakan ad-din, mendustakan hari pembalasan, mendustakan adanya pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga mendustakan kiamat. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua. Akhirul kalam, sudah masuk waktu syuruk? Sudah. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.